Tidak bisa, keputusan saya sudah bulat. Aku yakin Pak Prama ini pasti udah mulai jatuh cinta sama aku. Buktinya dia bila-bilain ribut sama anak-anaknya hanya demi aku. Kalau saya boleh tahu, kenapa Bapak mau melakukan ini semua buat saya? Oh, saya melakukan ini semua. Gak bakal kedengeran. Kamu lihat aja kesini aja setengah mati jauh kan. Gimana? Udah dapet info apa tentang Arumi? Arumi kabur. Jangan-jangan kejadian waktu itu benar. Kejadian apa? Gini, waktu itu kan aku udah pernah cerita ya sama kamu kalau aku dan Nino pernah menyekap Arumi di gudang. Dan gak berapa lama Nino itu ngabarin aku kalau gudangnya itu kebakaran. Dan mungkin saat itu juga Papa Prama mencoba untuk menyelamatkan Arumi dan disitulah mereka ketemu. Berarti kalau memang gudang yang kamu maksud, itu kejadiannya belum lama kan? Iya, belum lama. Dan harusnya Papa Prama juga belum terhasut banget sama Arumi. Tapi kalau persoalan itu, sayang, aku tahu banget Arumi kayak gimana. Dia itu pinter banget menghasut orang. Jadi menurut aku walaupun belum lama kenal sama Papa, aku yakin Papa itu sudah terhasut sama Arumi. Aku tuh bingung deh, si Arumi tuh pakai cara apa sih sampai semua orang tuh terhasut sama dia? Ya Arumi itu kan pintar bersandiwara sayang. Ya biasa dia playing victim. Dia kan bisa seolah-olah sebagai korban. Ya dia bisa mungkin ngobrol sama Papa, dia korban dari Tante Rosa. Sampai akhirnya Papa kasihan sama dia. Dan ngebelain Arumi banget sekarang. Kamu bisa lihat kan, Papa itu sampai musuhin aku cuma gara-gara masalah Arumi. Atau gini, apa kita coba aja untuk buka sifat aslinya Arumi di depan Papa Rama? Kayaknya itu nggak bisa. Bukan nggak bisa, maksud aku hal itu sulit buat kita lakukan. Dan Papa belum tentu percaya. Kalau menurut aku yang terbaik adalah kita buat agar Arumi dia sendiri yang membuka siapa dirinya di depan Papa. Gimana caranya? Ya kita harus susun rencana dulu. Oma tetap mau berangkat meeting ya? Iya mah, Mama masih sakit kayak begini, masih mau kerja. Oma istirahat aja dulu. Meetingnya nanti aja pas Oma udah sembuh. Iya mah, nanti sakitnya nggak sembuh-sembuh loh. Sidan aja kalau sakit nggak masuk sekolah. Sidan diizin sama Miss Pepi. Iya, sayang-sayangnya Oma. Makasih ya udah kasih tauin dan juga ingetin Oma untuk istirahat. Iya, Oma juga kayaknya nggak bisa ikut meeting, nggak bisa ke kantor karena memang masih sakit kaki. Oma mau istirahat aja di rumah. Ya, tapi Oma mau telepon Om Randy dulu ya supaya gantiin Oma meeting di kantor ya. Iya, Oma. Oke, sepertinya dekorasinya udah pas ya. Gimana kalau yang ini? Pas. Bu Rosa? Halo, assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam Randy. Kamu lagi sibuk? Di mana kamu? Saya lagi ada di luar kantor Bu. Ada apa ya Bu? Iya, saya mau kasih tahu kamu kalau pagi ini saya dapat musibah. Musibah apa Bu? Jatuh. Saya sekarang kakinya tuh diperban terus agak sakit sih. Tapi udah ditangani dengan baik, udah membaik keadaannya. Tapi kayaknya mesti pakai tongkat nih. Jadi saya nggak bisa ikutan meeting. Ya Allah. Apa yang bisa saya bantu Bu?
Iya, kamu bisa gantiin saya meeting sama klien nggak di kantor? Meetingnya sore ini, Bu? Kebetulan meetingnya tuh digeser jadi siang, nggak jadi sore. Bisa nggak? Ya, siang ya, Bu. Insya Allah saya bisa, Bu. Oh gitu. Oke, baguslah kalau gitu. Tapi kalau misalnya meetingnya sore, emang kamu kenapa nggak bisa? Iya, Bu. Saya ada kegiatan lain untuk sore ini. Iya udah, oke. Ya, meetingnya jadi ini kok, siang setelah jam makan siang. Jadi aman ya? Baik, Bu. Setelah jam makan siang, saya akan persiapkan diri untuk meeting. Oke, kalau gitu. Makasih ya, Randy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok saya deg-degan ya ditanya Bu Rosa? Ya, untung aja Bu Rosa nggak nanya lebih lanjut. Karena agak canggung juga saya jelasinnya. Masa saya harus bilang ke Bu Rosa sih kalau saya mau menyatakan cinta ke Kirana? Iya. Pak? Ya. Maaf, sebentar. Ya. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Mau nanya apa, Ren? Kayaknya serius banget. Iya, Pak, memang agak sedikit serius. Mau tanya soal apa? Jadi begini, Pak. Saya ingin meminta saran dari Bapak. Iya. Saat ini saya punya niatan untuk mengungkapkan hati saya ke seorang teman saya, Pak. Dan kebetulan dia juga sering untuk ikutan kajian di sini, Pak. Siapa namanya? Kirana. Oh, Kirana. Saya memang beberapa kali sempat melihat dia mengikuti kajian di sini. Ya, kalau kamu sudah mantap mau mempersunting Kirana, tunggu apa lagi? Jangan ditunda-tunda. Pekerjaan baik atau niat baik itu harus disegerakan. Iya, Pak. Ya, insya Allah saya memang sudah yakin dengan keputusan saya. Tapi yang membuat saya ragu dan mengganjal di hati saya ini adalah orang tua dari Kirana, Pak. Karakter papanya yang keras, Pak. Bahkan beliau setiap bertemu dengan saya aja selalu emosi. Tapi Kirana sudah tahu apa belum kalau kamu suka sama dia? Belum, Pak. Kamu coba dulu sampaikan perasaan kamu ke dia. Setelah itu, kamu temui orang tuanya dan langsung melamar dia. Nanti sambil jalan, kamu bisa membujuk ayahnya agar beliau mau merestui hubungan kalian berdua. Baik, Pak. Baik, kalau gitu saya akan mencoba untuk mengungkapkan hati saya kepada Kirana dulu. Sepertinya begitu, Ren. Tidak ada salahnya kalau kamu coba dulu. Terima kasih, Pak, atas sarannya. Kalau begitu saya langsung pamit ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga berhasil. Amin. Ya, semoga aja Kirana bisa nerima cinta saya dan kita bisa hidup bersama. Bu Kirana ada paket. Oh, makasih. Ini dari siapa? Tadi ada kurir dari Floris nganterin ini. Katanya bunga ini untuk Bu Kirana. Ada amplop suratnya juga di situ, Bu. Oh, gitu. Ya udah, makasih ya. Sama-sama. Bunga matahari. Ini dari siapa ya? Nanti sore kosongkan waktu ya. Dari R. R ini siapa ya? Apa jangan-jangan Mas Randy? Masa sih? Mendingan aku telepon deh buat mastiin. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Mas Randy ngirimin aku bunga matahari ya? Iya. Udah kamu terima paketnya? Oh, udah. Kok kamu tahu aku suka bunga matahari dari mana? Saya tahu dari Pak Devan.
pasti kamu nanya-nanya tentang aku ke Kak Devan gitu. Iya, maaf ya. Tapi nggak apa-apa kan kalau saya tanya-tanya soal kamu ke Pak Devan? Nggak apa-apa kok. Ini ada acara apaan nih ngirimin bunga segala? Iya, nanti sore kamu free nggak? Saya mau ajak kamu ke suatu tempat. Kalau kamu mau, nanti saya jemput. Oh. Kebetulan nanti sore juga aku nggak ada apa-apa. Yaudah, insya Allah aku bisa. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu. Jam 4 ya, saya jemput pada asar. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan Mas Randy mau ngungkapin perasaannya ke aku. Ya Allah Ibu, kok bisa ya Bu lampunya bisa jatuh gitu? Ya, saya juga nggak tahu, Mir. Ya, namanya juga musibah ya. Mungkin orangnya masang lampunya nggak bener kali. Ibu harusnya tadi saya ikut ke sekolah Bu, biar bisa jagain Ibu kan. Nggak usah, nggak apa-apa kan saya minta kamu jaga rumah juga nih, Maci ini. Udah nggak apa-apa aman kok. Ya, doain aja cepet sembuh deh. Udah nggak sakit kok. Amin. Yakin Bu? Masangnya kayaknya, masangnya nggak bener deh kayaknya orangnya ini. Lalai mungkin ya bisa jadi ya. Kurang kenceng gitu ya. Namanya juga acara ya, orang masangnya kan repot. Iya sayangku. Tongkat ini udah kita hias. Aduh banget. Aduh, ini lucu banget. Cute sekali, pakai gambar tempel lagi, pakai stiker. Ade mau lihatnya nih tongkatnya Oma? Ade mau lihat? Pasti Ade suka. Tuh, Yo, lihat tuh. Tongkatnya Oma. Tongkatnya Oma. Makasih ya, sayang-sayangnya Oma. Iya Oma, biar Oma senang lagi. Makasih ya, sekali lagi ya. Sama-sama, Ma. Zidan? Zidan kenapa? Kok mukanya langsung sedih gitu? Kok nangis? Sayang, kamu kenapa sayang? Kok kamu nangis? Zidan takut nggak bisa ketemu Rosa sama Rena sama Ada Askara. Kenapa? Kok Zidan mau diajak Opa Prama pulang ke London. Kembali ke London. Iya, itu satu-satunya cara saya untuk mendesak Elsa mencabut tuduhannya ke kamu. Ternyata Pak Prama segitunya belain aku. Biar aku bisa bebas dari penjara. Aku gak boleh kelihatan seneng kayak gini. Aku harus pura-pura sedih. Saya sangat berterima kasih sama Bapak. Tapi saya bingung kenapa Bapak mau melakukan hal ini padahal kita belum lama kenal. Saya nggak mau hal ini malah membuat hubungan Bapak sama Elsa jadi merenggang. Walaupun kita belum lama kenal, tapi saya yakin kamu tidak bersalah. Dan lagi pula kan kamu tidak punya siapa-siapa untuk membela kamu di sini. Semua orang sudah terhasut omongannya Rosa untuk membenci kamu. Pak Prama benar-benar udah termakan sandiwaraku. Saya udah biasa Pak, seperti ini. Ya mungkin ini adalah nasib saya. Tapi saya minta sama Bapak, tolong pertimbangkan kembali untuk membawa Kirana dan Devan kembali ke London. Hanya demi mendesak Elsa supaya dia mencabut gugatannya. Tidak bisa, keputusan saya sudah bulat. Aku yakin Pak Prama ini pasti udah mulai jatuh cinta sama aku. Buktinya dia bela-belain ribut sama anak-anaknya hanya demi aku. Kalau saya boleh tahu, kenapa Bapak mau melakukan ini semua buat saya? Oh, saya melakukan ini semua